selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini dengan beritanya Dr. Ica yang meninggal karena dapat intimidasi dari anggota DPRD NTT, di mana hanya karena dokter ini selisih paham tidak memberikan suntik obat yang menyebabkan si keponakan anggota DPRD itu tuh sudah tergigit ular gitu. Dan sebenarnya akhirnya juga keponakannya sembuh, tapi malah dokternya yang meninggal. Kita lihat videonya, histeris satu keluarga yang kehilangan dokter Ica karena tidak kuat mentalnya, akhirnya malah memutuskan dia meninggal gitu. Maharani, Dokter Tri Maharani. Tapi ternyata beliau mungkin merasa lebih hebat. Beliau mengatakan bahwa saya memegang SOP. Seharusnya SOP itu tidak dipegang oleh sembarangan orang. Ini SOP untuk penanganan pelayanan kesehatan. Yang berhak pegang dan menjalankan teknisnya adalah tenaga kesehatan, bukan beliau-beliau yang berkuasa. Dari tangisan dia, saya mencoba menenangkan, tapi ternyata dia merasa saya tidak mampu lagi, Mama. Saya tidak kuat. Di depan begitu banyak pasien. Dia mengatakan, saat ini juga saya bisa hentikan praktek kamu. Sehingga anak saya ketakutan karena dia belum pernah berdiri, berada di posisi sebagai seorang birokrat. Saya yakinkan bahwa tidak semudah itu orang membekukan praktek, baik pribadi ataupun pelayanan secara umum, yaitu misalnya rumah sakit. Itu ada standarnya, ada tahapannya. Saya sampaikan jangan takut, jangan khawatir. Tapi itulah apa yang saya lakukan, ternyata dengan bapaknya juga tidak membuahkan hasil. Dari rasa ketakutan itu karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Jadi pada kesempatan hari ini anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Sebagai seorang ibu yang melahirkan dia, membesarkan dia dengan penuh kasih sayang, ternyata harus menerima kenyataan seperti ini. Anak saya harus meregang nyawa karena pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang begitu sangat luar biasa menekan psikologis anak saya. Dari tempat ini saya mohon maaf bagi Bapak Ibu dan ucapan terima kasih atas atensi semua. Bahkan ini duka ini adalah bukan hanya duka bagi keluarga, tapi duka seluruh Nusantara. Dan saya sendiri sebagai tenaga kesehatan, saya akan berjuang bagaimana tenaga kesehatan bisa mendapatkan perlindungan, sehingga dalam memberikan pelayanan tidak ada lagi intervensi dari pihak lain, tidak ada intimidasi dari pihak lain. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu curhatan hati seorang ibu dari Dokter Cia yang anaknya mendapatkan intimidasi, ya kan? Tadi udah jelas didengar ya. Itu pasti sangat frontal, sangat keras, ya pasti kena dong mental si dokter ya, yang sudah berusaha menolong pasien, bahkan pasiennya juga sudah sembuh, tapi ini dia yang jadi malah harus meregang nyawa gitu kan. Lanjut ke video berikutnya, di sini kita lihat bareng-bareng. Oh, ini anggota DPR nih yang akhirnya dia klarifikasi tuh. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Terkait perkataan panggil wartawan saja,
itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi, tetapi sebagai bentuk dari perbaikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Agak janggal ya, bukannya ibu ini ada di lokasi, tapi kenapa sampai harus bawa pakai teks gitu kan? Harusnya bisa aja lo guys menjelaskan kronologi sebenarnya di lokasi. Kayaknya ibu ini mau cuci tangan deh. Lanjut ke video berikutnya. Ini anggota DPR yang sampai sekarang belum dipecat ya. Seluruh pejabat publik khususnya yang dari Golkar hendaknya menjaga diri. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang memiliki jabatan yang tinggi kemudian berlaku yang tidak patut kepada orang yang di bawahnya. Untuk yang kasus NTT kita akan dalami. Tentu kami sudah tugaskan kepada DPD Provinsi untuk memanggil yang bersangkutan. Tadi malam saya juga ber-WA kepada Ketua DPD Provinsi untuk memanggil dan akan dipanggil secepatnya. Bisa jadi hari ini, bisa jadi hari ini. Ya, cukup ya. Sanksinya apa sih Pak? Sanksinya kemungkinan besar bisa Didalami dulu, kan kita harus juga mendengarkan dari kedua sisi. Apakah betul ada intimidasi dan apakah intimidasi itu sampai berujung pada keputusan seseorang. Ya, tapi belum tentu dipecat ya, walaupun itu sisi kejelekannya ya ngerasa yang punya jabatan gitu. Dan di sini juga Bupati akhirnya Valentinus Kebo bekukan semua pengajuan izin perpanjangan operasional rumah sakit Leona Keva Menanu ya. Bupati turun tangan juga, dan ketiga anggota DPR itu pasti ketakutan nih antara bisa dipecat atau cuma dapat peringatan. Menurut kalian harusnya digimanain?